standar Sarpras SMK. Di sini ini. Standar Sarpras SMK ini disesuaikan dengan standar nasional pendidikan dan norma standar pendidikan kejuruan. Teman-teman bisa unduh di halaman smk.kemdikbud.go.id /kategori/norma dan standar Sarpras SMK. Itu seperti itu. Di situ ada lengkap. Nah, perbedaannya ketika teman-teman nanti di sini menemukan ada yang warnanya oranye, ada yang putih atau abu-abu. Ketika berwarna oranye ini di sekolah tersebut berarti menandakan belum ada, dan itu standar yang diperlukan di kejuruan. Itu jumlahnya berapa, keterisiannya lengkap atau tidak. Itu ada di situ. Di beranda itu ada. Itu rekapitulasi sebetulnya. Rincinya nanti ada di Sarpras. Ini gabungan dari menu Sarpras yang disampaikan di beranda Dapodik sekolah teman-teman semuanya. Nah, berikutnya di sekolah. Kita masuk, nah ini tampilan Dapodik, kita masuk di sekolah. Di sekolah, identitas sekolah, lokasi sekolah, ini perubahannya ada di Perpal SP. Jadi teman-teman bisa login di Perpal SP. Loginnya itu menggunakan akun yang ada di sdm.data.kemdikbud.go.id. Administrasi sekolah pun teman-teman lengkapi, simpan. Ya. Nah, untuk bos sendiri itu dibuat perubahan rekeningnya hanya dapat dilakukan pada halaman bos.kemdikbud.go.id ketika sekolah ada niat untuk mengganti nomor rekeningnya. Sekarang waktunya sampai dengan tanggal 20 kalau tidak salah itu. Di bos.kemdikbud.go.id segera untuk dirubah. Nah, kontak sekolah sampai dengan data pelengkapnya SPP rata-rata untuk di sebagian provinsi ini sudah tidak, nominalnya otomatis tidak akan terisi. Kita lanjut di data rinci. Data rinci ini mulai dari data periodik. Teman-teman bisa lihat data rinci apa saja ini di pojok kanan. Data periodik, sanitasi, data dinamis sampai dengan akreditasi. Itu ada semua. Isi, sanitasi, ganjil, data dinamis, kepanitiaan sekolah. Rata-rata teman-teman lupa dengan kepanitiaan sekolah. Ada yang namanya penanggulangan tindak kekerasan, penyelenggaraan komite, tim bos, dan literasi sekolah. Ini diisi. Nah, ketika sudah tidak digunakan, tidak ada istilah hapus. Ketika sudah tidak digunakan, inputkan TST-nya. TMT tanggal mulai terlaksana, TST tanggal selesai. Jadi ketika sudah tidak digunakan, isi TST-nya, bukan dihapus. Sekali lagi tidak dihapus. Dapodik tidak mengenal hapus karena nanti akan ketahuan bahwa teman-teman itu pernah mengisi satu kali dan menghapusnya. Itu akan ketahuan. Jadi tidak dihapus, tetapi diisikan TST-nya. Berikutnya rincian detail. Nah, untuk rincian detail, ada di sanitasi rincian detail. Ini seperti ini. Tempat cuci tangan, ada berapa di ruangan apa, seluruhnya ini ada. Nah,
Ini diisi dari Sarpras, isian data ini dari Sarpras teman-teman semuanya. Jadi ya saran saya sudah bukan saatnya Dapodik dipegang sendiri, karena benar-benar luar biasa isian untuk sarana dan prasarana. Silahkan buat tim untuk pengisian Dapodik, ada untuk ngisi sarananya, membantu pengisian kelengkapan peserta didiknya, pengisian untuk pembelajarannya karena berhubungan dengan tunjangan profesi. Nah, itu nanti diisi secara bersama-sama. Kalau semuanya dibebankan untuk satu orang, luar biasa. Kalau siswanya sedikit, kalau siswanya banyak, beribu-ribu kan luar biasa itu. Ini tempat cuci tangan yang barusan saya sampaikan. Berikutnya pembaharuan dinamis pada tabel sekolah. Tabulasi data dinamis ini disiapkan di Dapodik bersifat sementara. Dan perlu dikonfirmasi kepada manajerial atau bagian sarananya. Contohnya begini, bahwa teman-teman akan menginput yang namanya ruang UKS. Apakah di satuan pendidikan yang teman-teman pegang itu ruang UKS itu hanya sementara, tambahan, dan akan diletakkan di mana? Itu seperti itu. Tempat ibadahnya sementara, akan disimpan di gedung yang mana? Ini saya contohkan. Nah, di sini. Di ruang guru. Jumlahnya 1. Simpan. Ruang guru. Ini sementara, banyak isian yang harus dikomunikasikan dengan stakeholder yang ada di sekolah. Apakah ini ruang guru ini bersifat sementara, yang mungkin ruang gurunya sedang direnovasi, atau tempat ibadah yang ada di dalamnya itu sementara, itu yang harus nanti dikomunikasikan dengan wakasarana atau kepala sekolahnya masing-masing. Berikutnya pun sama dengan bidang usaha, penambahan referensi jenis bidang usaha pada tabulasi Budi. Ini yang yang ditambahkan nanti di referensinya. Dari saya mungkin karena saya kebagian dari tiga materi, mulai dari instalasi sampai dengan tabulasi sekolah. Nah, untuk perekaman peserta didik Sarpras PTK itu akan dilanjutkan kepada saudari Yunita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Luki. Mungkin mohon izin Pak Teten bisa ditambahkan untuk teman kami Mbak Yunita sama Mas Salim untuk masuk ke panelis. Mohon izin Pak Dadan. Ya Pak. Ya, mohon izin atas nama Bu Yunita. Ya. SMK Negeri 1 Malang, betul ya Pak? Betul. Sama Mas Salim. Sama Mas Salim bisa ditambahkan Mas sekalian. Ya. Jadikan dari besar program pembelajaran yang mau diikuti kompetensi mahasiswa. Ya, sudah. Oke, terima kasih Mas Dadan.
Untuk materi berikutnya yaitu terkait dengan Sarpras dan PTK, mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Yunita. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Nurul. Apa kedengaran suaranya? Oke, kedengaran Mbak. Oke, makasih. Selamat pagi rekan-rekan. Untuk materi selanjutnya akan membahas tentang Sarpras. Mungkin di aplikasi Dapodik rekan-rekan yang sekarang ada beberapa pembaruan tentang atribut Sarpras. Yang pertama yaitu tentang detail lokasi tanah pada satuan pendidik tersebut jika lokasi detailnya sama dengan lokasi satuan. Jadi ada penambahan detail lokasi tanah. Kalau yang aplikasi yang semester lalu, kita cuma menunjukkan detail, saya contohkan. Seperti ini. Kalau semester lalu cuma ada jenis Sarpras, nama, nomor sertifikat, panjang lebar. Untuk versi yang sekarang pada Sarpras ditambahkan dengan menu detail alamat jalannya, RT, RW, dan nama dusunnya. Oke, pada slide berikutnya. Untuk slide berikutnya adalah pembaruan atribut jumlah layak dan data alat periodik. Untuk menu aksi ini, yang pada semester lalu, untuk ruangan yang belum pernah diisikan data periodiknya, untuk semester ini, kita akan mengentri ulang data periodiknya, seperti contoh seperti di paparan ini. Untuk mengetahui status dan jumlah kelayanan alat, untuk mengisi data ini, klik alat akan diisi untuk pilih menu aksi dan pilih data periodik. Atribut ini sudah terintegrasi dengan data yang ditampilkan pada menu data rinci sekolah. Saya contohkan seperti ini rekan-rekan. Nah, pada menu Sarpras, ini nanti kita mengisi data yang layak untuk diisi, total jumlahnya berapa, jumlah yang layak berapa. Nanti kita akan mengisikan jumlah pada data periodik alat. Oke, untuk berikutnya, pembaruan pada subruang jenjang SMK. Jadi untuk yang pada aplikasi yang tahun lalu, kita masih menggunakan ruangan umum saja, seperti ruangan laboratorium, ruangan teori, ruangan praktek sekolah. Untuk yang pembaruan sekarang, setiap lab atau ruang praktek, jika ada subruang kecil, maksudnya subruang kecil di sini adalah ada ruangan lagi di dalam ruangan, kita bisa mengisikan pada tab Sarpras kita di menu subruangan. Nanti bisa dilihatkan juga menu subruangannya. Ini adalah contoh desain untuk jika ada ruangan labnya dan di dalamnya ada subruangan penyimpanan. Pembaruan yang ini, contoh pembaruan subruangnya seperti ini, penambahan menu subruangan pada jenis ruang laboratorium, ruang perpustakaan, dan ruang praktek siswa, isiannya hanya terdapat pada jenjang SMK saja. Jadi sekarang di
tab Sarpras SMK itu bisa menambahkan sub ruangan seperti paparan yang ada di atas tadi. Peserta didik nanti bisa dijelaskan oleh Mas Salim. Kita lanjut ke menu pembaruan riwayat sertifikasi P3K. Jadi untuk teman-teman SMK, kalau pada waktu pembaruan pada waktu aplikasi yang dulu kita sering mengisikan namanya sertifikasi itu yang diisikan hanya sertifikasi pendidik. Untuk pada pembaruan ini kita bisa menambahkan sertifikat atau sertifikasi profesi guru yang bisa dikeluarkan dari Badan Nasional Profesi BNSP. Biasanya setiap guru itu ada sertifikat pengakuan dari BNSP. Kita bisa tambahkan di sini, pada menu ini. Kalau misalnya, kalau di tempat saya ada guru jurusan agrobisnis misalnya, beliaunya pernah mengikuti kegiatan sertifikasi profesi BNSP, kita bisa masukkan riwayatnya pada menu tab di sini. Tidak hanya diisikan sertifikasi pendidik saja, kita bisa isikan sertifikat industri atau sertifikat BNSP. Untuk pada pembaruan berikutnya itu pembaruan atribut energi pada formulir P3K. Yang dulunya NRG diisikan di kolom ini riwayat sertifikasi, sekarang NRG diisikan pada tab kepegawaian dan isinya ada di bawah tab menu NUPTK nomor registrasi guru. Jadi untuk teman-teman sekalian, kalau misalnya yang aplikasi kemarin energinya sudah diisi dan sekarang energinya kosong, jadi kita mengisi ulang energi guru yang sudah bersertifikasi pada tab kepegawaian. Seperti itu. Berikutnya yaitu pembaruan validasi kepala sekolah atau PLT. Jika jenis P3K yang dipilih selain kepala sekolah, tetapi mengisi tugas tambahannya sebagai kepala sekolah, maka invalid. Jadi teman-teman yang kebetulan di salah satu sekolah di sini ada banyak kepala sekolah yang sudah pensiun dan banyak juga kepala sekolah yang menjabat sebagai PLT di tempat kami. Jadi untuk penambahan PLT ini kita bisa tambahkan tugas tambahannya di data rincian namanya seperti ini. Nanti tugas tambahannya diisi jabatan P3K-nya sebagai PLT kepala sekolah. Tapi induk tetap pada sekolah yang sebelumnya. Kalau kemarin ada juga pertanyaan, jenis PTK-nya itu apa untuk status kepala sekolah yang menjabat sebagai PLT, tetap statusnya jenis PTK-nya itu sebagai kepala sekolah, bukan sebagai guru mapel. Karena yang boleh menjadi PLT kepala sekolah adalah kepala sekolah yang ditunjuk oleh cabang dinas atau Dinas Pendidikan Pemprov sebagai PLT. Ini untuk selanjutnya pembaruan validasi kepala sekolah atau PLT. Jika pada saat mendidik tidak ada kepala sekolah atau PLT kepala sekolah, maka dipilih yang dinyatakan invalid. Jadi untuk teman-teman yang kepala sekolahnya sudah pensiun, diharapkan untuk mengisi PLT pengganti kepala sekolah, karena nanti PLT ini nanti ditujukan untuk sinkronisasi, untuk proses sinkronisasi. Oke. Teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai sarana prasarana dan P3K. Untuk selanjutnya, Mas Nurul. Halo, Mas Nurul, Ya, Mas Fatah, ya. bisa lanjut ke Mas Fatah atau? Bisa, silakan Mbak Yunita. Oke, Mas Fatah, silakan. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Ya. Oke.
Terima kasih Bu Yunita. Mohon maaf bisa gantian share screen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, Bapak Ibu, operator Dapodik dari Dinas dan juga dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi DIY Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Fatah MR Salimah, biasa dipanggil Fatah atau Salim. Kali ini saya akan melanjutkan paparan tentang data peserta didik dan pembelajaran pada aplikasi Dapodik. Oke, pertama saya akan memaparkan tentang perekaman data peserta didik pada aplikasi Dapodik 2022. Oke, perekaman data peserta didik pada aplikasi Dapodik 2022 itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama, adanya proses lulus bersama yang dilakukan oleh pusat. Jika terdapat peserta didik yang dinyatakan tidak lulus pada satuan pendidikan, maka operator dapat menghubungi Dinas Pendidikan untuk membatalkan proses kelulusan bersama tersebut. Kemudian, proses kelulusan tersebut dilakukan secara serentak oleh pusat pada jenjang tingkat akhir, yaitu jika pada kompetensi keahlian tingkat 12, maka mereka akan lulus. Kemudian jika mereka adalah kompetensi keahlian dengan 4 tahun, maka mereka akan lulus di tingkat 13 atau kelas 13. Kemudian petugas pendataan tidak boleh melakukan proses kelulusan pada aplikasi Dapodik sebelumnya sendiri. Jadi proses kelulusan ini mutlak dilakukan hanya oleh pusat. Jika terdapat data yang tidak sesuai, misal siswa tersebut ternyata harusnya lulus tapi ternyata tidak lulus, atau siswa tersebut harusnya tidak lulus karena naik ke jenjang tingkat 13, ternyata sudah diluluskan, maka operator sekolah sekalian dapat mengusulkan pembatalan kelulusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi setempat. Kemudian perekaman data peserta didik ini menggunakan 3 mekanisme. Yang pertama adalah dengan hasil data PPDB, kemudian proses tarik data peserta didik dari jenjang sebelumnya bisa melalui tarik data, dan juga proses mutasi pada aplikasi sp.datadik.kemdikbud.go.id atau yang biasa kita kenal sebagai manajemen sekolah. Kemudian juga ada perekaman peserta didik di luar Dapodik, khusus untuk peserta didik dari sekolah Kemenak atau yang belum pernah terdata pada aplikasi Dapodik jenjang manapun. Proses perekaman ini juga dilaksanakan pada aplikasi manajemen sekolah, sp.datadik. Nah, pertama, perekaman data melalui hasil PPDB. Seperti pada layar masing-masing, di sini kita bisa melihat alur data atau alur proses bisnis data dari hasil PPDB. Jadi dinas pertama menyiapkan hasil PPDB sesuai format yang telah ditentukan, kemudian mengirimkan kepada Pusdatin, kemudian dari Pusdatin ada proses pembersihan, pemadanan, kemudian klarifikasi hasil data pemadanan, kemudian dikirimkan lagi kepada Citizen Paut di Dasmen, kemudian dilakukan proses integrasi data, proses rekapitulasi. Jika setelah dilakukan proses rekapitulasi, maka laporan integrasinya dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan selesai. Sisi positif dari perekaman data hasil PPDB ini adalah sekolah-sekolah tidak perlu lagi melakukan proses tarik data atau tambah PD di luar Dapodik, karena hasil PPDB-nya sudah terintegrasi. Akan tetapi, Bapak Ibu operator sekolah sekalian, perlu digarisbawahi
jika Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan setempat tidak melakukan proses integrasi data hasil PPDB kepada Pusdatin atau Sedijen, maka rekan-rekan operator harus tetap melakukan proses tarik data dan tambah PD di luar Dapodik seperti tahun sebelumnya. Jadi, tidak semua provinsi atau tidak semua daerah melakukan proses perekaman data menggunakan hasil dari PPDB. Kemudian, ini ada sedikit beberapa catatan. Seperti Dinas Pendidikan menyiapkan data balikan hasil PPDB sesuai format, kemudian Pusdatin melakukan proses pembersihan dan lain sebagainya, sama seperti dengan alur proses bisnis pada slide sebelumnya. Ini hanya sedikit pengetahuan untuk teman-teman operator di sekolah. Kemudian perekaman data peserta didik menggunakan mekanisme kedua, yaitu tarik data peserta didik, mutasi, dan beda jenjang. Beda jenjang ini adalah kita melakukan tarik data dari SMP asal, atau jika dari PKBM, kita menariknya dari PKBM atau dari SKB. Dari slide di sini kita bisa melihat alur proses datanya. Pertama dari satuan pendidikan tujuan, yaitu SMK masing-masing, melakukan login pada aplikasi SP.Datadik, kemudian kita melakukan proses penarikan pada menu aplikasi, menu tujuan, sekolah asal, dan lain sebagainya. Untuk proses alurnya sama seperti tahun lalu. Jika kita menemukan peserta didiknya, maka kita tarik, kemudian kita melakukan sinkronisasi pada aplikasi Dapodik lokal kita. Nah, ini adalah beberapa catatan tentang proses perekaman tarik data, yaitu sekolah asal melakukan login, yaitu SMP, kemudian melakukan mutasi keluar siswa, kalau lulus itu otomatis dari pusat, tapi jika melalui proses mutasi atau mengundurkan diri, diisi bermutasi atau mengundurkan diri, kemudian satuan pendidikan asal melakukan sinkronisasi, dan lain sebagainya. Untuk alurnya untuk tahun ini tidak ada perubahan seperti tahun lalu. Kemudian mekanisme ketiga adalah perekaman peserta didik di luar Dapodik. Perekaman data peserta didik di luar Dapodik diperuntukkan bagi data peserta didik yang belum pernah terekam pada aplikasi Dapodik. Perekaman wajib dilakukan setelah berkas yang dibutuhkan lengkap. Langkah-langkahnya seperti login pada manajemen sekolah atau SP.Datadik, kemudian lakukan perekaman data peserta didik sesuai data pendukung. Setelah kita mengusulkan pada aplikasi SP.Datadik, kita menghubungi Dinas Pendidikan masing-masing untuk proses verifikasi data dengan dokumen pendukung. Kemudian Dinas Pendidikan melakukan proses approval atau persetujuan. Jika diterima, kita lakukan langkah berikutnya. Jika ditolak, kita lengkapi dokumen tersebut dan kita usulkan kembali kepada Dinas Pendidikan. Setelah proses penambahan data peserta didik di luar Dapodik setelah disetujui Dinas, maka kita dapat melakukan proses tarik data atau sinkronisasi pada aplikasi Dapodik sekolah masing-masing. Perlu ditekankan, pada proses perekaman peserta didik di luar Dapodik ini, sekolah atau rekan-rekan operator sekolah wajib sudah pernah melakukan sinkronisasi 1 kali atau sinkronisasi perdana. Karena data peserta didik ini harus langsung terpetakan dalam rombongan belajar. Dan syarat agar rombongan belajar tersebut muncul pada aplikasi manajemen sekolah adalah melakukan proses sinkronisasi perdana. Sehingga ini sedikit saran atau tips trik dari saya. Sebelum kita menambahkan peserta didik di luar Dapodik, kita selesaikan dulu proses tarik peserta didik dari jenjang SMP, PKBM, atau SKB. Barulah setelah itu kita lakukan registrasi, kemudian setelah registrasi kita sinkron perdana, barulah kita melakukan proses perekaman peserta didik di luar Dapodik. Itu adalah sekilas kilas balik dari proses penambahan data peserta didik. Kemudian pembaruan dan perbaikan pada aplikasi Dapodik versi 2022 pada menu peserta didik. Tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan pada menu peserta didik. Hanya ada beberapa pembaruan seperti pembaruan panjang karakter pada atribut nomor SKHUN dan nomor peserta ujian.
atau pada menu registrasi peserta didik. Jika sebelumnya nomor SKHUN hanya dapat diisi dengan 16 digit, sekarang menjadi 22 digit. Kemudian penambahan karakter nomor peserta ujian dari 20 ke 22 digit. Oke, saya akan coba tampilkan pada aplikasi Dapodik. Menu peserta didik ada di sebelah kiri. Kemudian kita masuk pada peserta didik. Nah, di sini ada sedikit informasi. Bapak Ibu operator sekolah dapat membacanya dengan seksama. Kemudian kita tunggu proses untuk menampilkan data peserta didik yang ada di aplikasi sekolah. Maaf, ini agak lama. Nah, misal ini. Pertama kita pilih data peserta didik salah satu, kemudian kita klik registrasi. Nah, perubahan yang terjadi pada aplikasi 2022 ada pada bagian data ujian nasional sekolah menengah, yaitu nomor ujian peserta yang digitnya sekarang lebih panjang, menjadi 22 digit. Ini untuk mengakomodir ijazah dan SKHU pada setahun atau 2 tahun yang lalu, yang memang nomor peserta ujian nasionalnya lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke, kembali pada slide. Kemudian ada pembaruan validasi pengisian KIP atau PIP. Validasi ini bertujuan untuk meminimalisir anomali data yang terjadi pada pengisian data KIP atau PIP. Contoh kasus, peserta didik dicentang tidak memiliki KIP. Akan tetapi pada data rincian peserta didik pada tabel kesejahteraan ternyata diisi kartu PIP. Nah, data inilah yang menjadi anomali data sehingga pengembang merasa harus menambahkan validasi terhadap pengisian KIP. Sekolah mengklaim siswa tersebut tidak punya KIP, tapi pada data kesejahteraannya ada. Nah, ini pasti akan menjadi invalid pada menu validasi lokal. Jadi, Bapak Ibu operator sekalian wajib mengisi data PIP sesuai dokumen yang ada. Jika peserta didik tersebut tidak punya PIP atau tidak memiliki kartu PIP, isikan tidak, dan pada tabel kesejahteraan jangan diisi program Indonesia Pintar. Tapi jika ada, kita entrikan, kita klaim peserta didik tersebut punya KIP, kemudian kita tambahkan datanya pada tabel kesejahteraan. Selanjutnya, nah ini juga ada contoh kedua. Data peserta didik dicentang memiliki tapi tidak mengisi data KIP pada tabel kesejahteraan. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu operator sekolah sekalian juga perlu melihat secara seksama validasi lokal. Pada validasi lokal tersebut menampilkan pesan apa? Apakah karena data KIP-nya bermasalah atau lain sebagainya? Kita harus lihat dengan seksama. Jangan hanya melihat jumlah invalid atau warningnya saja. Nah, kemudian dari isian anomali data tersebut, maka muncullah validasi pada menu validasi lokal. Nah, contoh validasi pengisian KIP tersebut dapat rekan-rekan lihat pada layar komputer atau laptop masing-masing. Nah, di sini ada keterangan peserta didik atas nama Rahmawati jika penerima KIP memilih tidak agar nomor KIP tidak diisi pada kesejahteraan. Nah, ini memang untuk mencegah anomali data. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan operator sekalian harus kembali cross-check dari isian data pada data aplikasi Dapodik sekolah masing-masing. Kemudian ada sedikit informasi tentang pembaruan jenis pekerjaan warga belajar jenjang kesetaraan. Nah, ini untuk kebutuhan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Nah, kemudian ini kalau pada menu pembelajaran, pada aplikasi Dapodik 2022 tidak ada perubahan. Akan tetapi perubahan yang besar terjadi pada sekolah SMK PK atau SMK Pusat Keunggulan.
bagi sekolah-sekolah bukan SMK PK, bukan SMK Pusat Keunggulan, maka tidak ada perubahan apapun pada menu pembelajaran. Bapak Ibu tetap mengisikan pembelajaran sesuai tata cara penambahan datanya pada aplikasi sebelumnya. Jangan lupa juga memilih nama bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian sesuai pada spektrum kurikulum 2013 revisi. Ini sekilas info untuk teman-teman tentang SMK program keunggulan. Oke, bagian saya pada menu peserta didik dan pembelajaran telah selesai. Oh ya, saya juga mungkin menambahkan satu hal lagi. Ya, tadi saya sempat melihat pada Q&A atau chat yang Bapak Ibu tampilkan mengenai data ibu kandung yang menggunakan karakter khusus sehingga menghalangi sekolah untuk sinkronisasi karena menjadi invalid. Nah, perlu saya sampaikan, 2 hari yang lalu Sedijen Poldikdasmen telah merilis patch aplikasi Dapodik 2022A untuk mengakomodir kebutuhan SD, SMP, SMA, dan jenjang selain SMK. Akan tetapi, ada beberapa validasi yang juga cukup membantu di jenjang SMK. Yaitu adalah salah satunya, bentar, saya tampilkan daftar perubahannya. Nah, pada daftar perubahan ini ada poin nomor 4, yaitu perbaikan validasi untuk pengecekan nama peserta didik dan nama ibu kandung yang mengandung karakter tab dan enter atau karakter aneh lainnya dibuka pada patch tersebut, patch 2022A. Nah, jika di sekolah SMK rekan-rekan operator sekalian ada yang mengalami kasus nama ibu kandung menggunakan karakter aneh seperti tab, enter, atau strip, contoh, maka saya sarankan Bapak Ibu operator dapat menggunakan patch 2022A. Hanya jika sekolah Bapak Ibu atau aplikasi Dapodik sekolah Bapak Ibu rekan-rekan sekalian mengalami masalah tersebut. Karena ini cukup membantu untuk masalah nama ibu kandung yang aneh. Nah, misal di sini saya contohkan, saya memiliki peserta didik dengan nama ibu kandung aneh, yaitu strip. Nah, kemudian saya install install patch 2022A, maka pada validasi lokal, pada menu tabulasi peserta didik, data tersebut dapat bypass atau tidak dianggap sebagai invalid, sehingga sekolah SMK Bapak Ibu sekalian dapat melakukan sinkronisasi perdana. Ini agak lama. Nah, ya. Tapi hanya jika sekolah mengalami masalah tersebut. Jika sekolah tidak mengalami masalah apapun tentang pengisian nama ibu kandung, tidak perlu menginstal patch 2022A. Nah, seperti ini, invalidnya kosong. Kemudian juga jika Bapak Ibu rekan-rekan sekalian mengalami kendala pada proses sinkronisasi, juga dapat menggunakan patch 2022A, karena di patch ini ada optimalisasi pada proses sinkronisasi. Oke, mungkin itu sedikit tambahan untuk pertanyaan yang lumayan sering ditanyakan oleh rekan-rekan operator sekolah. Selanjutnya, menu sinkronisasi, validasi, dan manajemen akan disampaikan oleh Bapak Nurul. Silakan Bapak Nurul. Terima kasih Mas Fatah atas paparannya. Mohon izin biar saya lanjutkan untuk mempersingkat waktu. Saya langsung share screen aja. Suara cukup terdengar ya, rekan-rekan? Cukup, Pak. Mas. Oke,
Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, materi kali ini kami akan menyajikan terkait dengan sinkronisasi, validasi, dan Pada Pak manajemen. Heru, kami persilahkan melanjutkan agenda lain. Oke, saya bisa lanjut ya. Materi kali ini terkait dengan sinkronisasi, validasi, dapodik, dan manajemen itu sendiri. Jadi mungkin sambil sedikit informasi, memang kali ini terkait dengan sinkronisasi kita menemukan 2 hari yang lalu atau mungkin minggu kemarin kita menemukan banyak kendala terkait dengan sinkronisasi yang sampai saat ini alhamdulillah sudah bisa disikapi. Dan untuk sinkronisasi tadi sudah disampaikan oleh Mas Fata terkait dengan sinkronisasi. Mungkin ini saya mau mengupas feedback lagi. Di sinkronisasi ini kita memiliki 2 option. Jadi option yang pertama adalah masalah tarik data. Mungkin ini sedikit informasi untuk rekan-rekan admin Dapodik yang saat ini ikut webinar. Tarik data itu kemarin ada sebuah kendala terkait dengan tarik data. Saya sudah melakukan pengisian data siswa yang invalid dan sudah saya perbaiki. Terus saya belum melakukan sinkronisasi, tetapi saya sudah melakukan tarik data dan sehingga data siswa yang invalid itu kembali lagi. Di sini kami mau menjelaskan sedikit informasi terkait dengan tarik data. Apa sih itu tarik data? Jadi tarik data itu adalah sesuai dengan yang ada di paparan kami saat ini. Jadi fungsional dari tarik data itu adalah mengambil data dari server Dapodik, terutama jika ada perubahan di sisi server Dapodik seperti hasil tarik data PD, update referensi di server Dapodik, dan sebagainya. Catatan yang harus dicatat oleh rekan-rekan, jika rekan-rekan sudah melakukan perbaikan data, tetapi belum sempat melakukan sinkronisasi, disarankan untuk tidak melakukan terlebih dahulu proses untuk tarik data. Kenapa? Karena proses tarik data itu seperti contoh, jika di server itu kondisi data sudah masih 50%, tetapi di kondisi data di lokal aplikasi Dapodik yang di laptop itu kondisinya sudah 80%, maka data yang kondisi 50% itu akan turun ke lokal dan menimpa data yang kondisinya sudah 80%. Jadi proses untuk tarik data silakan rekan-rekan laksanakan jika merasa saya belum melaksanakan atau melakukan update data Dapodik. Sehingga tentu saya melakukan penarikan data, saya prosesnya sekarang adalah tarik data terlebih dahulu, tetapi belum melakukan update. Sehingga jika rekan-rekan sudah melakukan update dan sudah melakukan validasi invalid sampai menjadi 0, disarankan kami itu adalah untuk upload data ke server Dapodik. Jadi seperti itu. Setelah melakukan upload server ke server Dapodik, silakan sekolah itu bisa melakukan proses tarik data. Tetapi ini yang belum harus kita ketahui terkait dengan terkait dengan sinkronisasi. Apa sinkronisasi itu? Jadi sinkronisasi itu adalah proses 2 arah. Yang pertama adalah mengirim data dari lokal ke server. Setelah itu nanti akan melakukan proses mengambil data, sebaiknya mengambil data referensi atau hal apapun dari server menuju ke lokal. Jadi kenapa sinkronisasi itu berat? Karena melakukan proses 2 arah. Yang pertama adalah mengirim dan yang berikutnya adalah mengambil. Jadi langkah apa yang dilakukan oleh sekolah-sekolah jika setelah melakukan tarik data, silakan perbaiki datanya sampai invalid menjadi 0 dan muncul tombol sinkronisasi. Silakan disinkron terlebih dahulu, otomatis nanti referensi akan turun ke lokal. Ini terkait dengan sinkronisasi. Terus berikutnya ini sebuah gambaran yang harus kita lakukan terkait dengan perubahan password. Jadi jika admin data ingin melakukan perubahan password setelah bisa masuk ke login SP Dapodik, admin data tidak perlu mengunjungi Dinas Pendidikan. Tetapi admin data bisa merubah password dari SP Dapodik dengan masuk ke menu akun. Di situ ada tombol profil. Di tombol profil itu ada perubahan password. Nah, silakan masukkan password yang sekarang dan melakukan password baru yang Bapak Ibu atau admin Dapodik inginkan. Sehingga ingat, catatan untuk password harus mengandung karakter-karakter khusus seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Luki,
Jadi intinya karakter khusus itu supaya untuk mengupdate data yang ada di server Dapodik. Setelah admin Dapodik di sekolah sudah melakukan perubahan password, otomatis data itu akan masuk ke server sehingga pada waktu kita melakukan proses tarik data atau sinkronisasi lewat aplikasi Dapodik, maka data itu akan terupdate sesuai dengan password yang ada di SP Database. Ini salah satu pemahaman berupa gambar yang harus diingat-ingat oleh rekan-rekan admin Dapodik. Berikutnya terkait dengan validasi. Ini adalah validasi Dapodik di versi 2022A. Jadi di aplikasi Dapodik untuk yang front end itu ada sekian item terkait dengan validasi. Yang pertama adalah kelompok sekolah. Jadi di kelompok sekolah khususnya di PTK ini terjadi jika status invalid khususnya untuk keterangan pengecekan jenis PTK PLT kepala sekolah wajib 1 rekod. Jadi PLT kepala sekolah itu wajib 1 rekod. Terus berikutnya terkait dengan kelompok GTK, terkait dengan GTK itu sendiri akan ada invalid terkait dengan instruktur kejuruan pendidikan formal minimal S1. Jadi di jenjang SMK kali ini bukan proses yang bisa ditambahkan hanya guru dan tenaga pendidikan, tetapi instruktur kejuruan yang membantu proses pembelajaran yang ada di SMK bisa ditambahkan di Dapodik. Dan di sana akan ada validasi terkait dengan pendidikan formal minimal SMA dan juga harus memiliki sertifikat industri. Mungkin nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Terus terkait dengan kelompok sekolah di tabel PTK akan ada status invalid pengecekan status kepala sekolah lebih dari 1 rekod. Jadi intinya kepala sekolah ini jika tugas tambahannya adalah kepala sekolah, maka jenis PTK yang ada di sekolah tersebut wajib kepala sekolah. Jika jenis PTK-nya itu adalah guru mapel dan statusnya ada kepala sekolah, maka akan invalid. Jadi untuk guru mapel statusnya adalah di sekolah itu guru mapel, status tugas tambahannya adalah PLT. Terus berikutnya penambahan validasi terkait dengan peserta didik. Di peserta didik itu ada terkait dengan kesejahteraan PD dan peserta didik itu sendiri. Jadi di peserta didik itu jika PD tidak memeriksa KPS atau tapi input nomor KPS pada kesetaraan peserta didik maka akan invalid. Invalid berikutnya jika tidak menerima KIP tapi input nomor PIP pada kesetaraan PD. Jadi pada menu kesetaraan PD maka statusnya akan invalid. Dan berikutnya adalah PD usia di atas 72 jika ada di SMK yang salah penginputan dan usianya ada di atas ada 72 maka statusnya adalah invalid. Terus terkait dengan Sarpras, terkait dengan Sarpras itu sendiri sekarang di versi 2022 ada penambahan baru terkait dengan validasi Sarpras khususnya di tanah. Jadi di tanah itu wajib mengisi data latitude atau longitudinal, itu tujuannya adalah untuk mengetahui jika SMK kita memiliki pemanfaatnya lebih dari 1 tanah, sehingga nanti akan ada balloting atau pendidikan di mana tanah yang A dan tanah yang B itu harus wajib diisi untuk lintang dan bujurnya. Terkait dengan GTK, PTK khususnya untuk instruktur kejuruan juga ada validasi. Instruktur kejuruan harus terpetakan ke dalam aktivitas PD di DIDI. Oke, terus berikutnya menu yang baru terkait dengan Sarpas. Jadi di Sarpas itu pengisian di ruang untuk cek ruang RPS yang tidak memiliki atau mempunyai sub ruang. Jadi sekarang bengkel itu sudah beralih menjadi ruang praktek siswa yaitu adalah RPS. Jadi menu terbaru dari update Dapodik adalah Sarpasnya supaya diupdate terkait dengan RPS yang disesuaikan dengan kondisi di sekolah. Untuk peserta didik juga invalid ya untuk SD, SMP, SMA, SMK minimal usia 4 tahun atau KP, TPA, SPS, warning. Jadi yang dimaksud seperti ini jika ada pengambilan data biasanya terjadi pada waktu pengambilan data PD siswa baru yang melakukan menu tarik data, tetapi tanggal lahirnya terhitung per 1 Juli tahun 2021, usianya masih 4 tahun maka adalah invalid. Silakan lakukan proses pembenahan terlebih dahulu di
di verbal BD atau NISM Data. Terus untuk sekolah, di sekolah ini ada status untuk warning. Salah satunya adalah di SK pendirian sekolah, tanggal SK pendirian sekolah, SK izin operasional, dan SK izin operasional. Perbaikannya adalah melalui menu verbal SP. Memang sampai saat ini khususnya hal ini terjadi di sekolah negeri. Jadi sekolah negeri itu sekolah yang sudah lama dibangun, biasanya untuk mencari SK pendirian dan SK izin operasional ini yang sulit. Kami menyarankan silakan melakukan koordinasi terlebih dahulu ke Dinas Provinsi terkait dengan pendirian sekolah dan izin operasional. Untuk yayasan, silakan disesuaikan dengan SK Kemenkumham yang ada di yayasan masing-masing. Baiklah, mungkin ini validasi sambil saya buka ke aplikasi Dapodik. Yang kami maksud tadi terkait yang poin yang pertama adalah tentang PLT. Jadi kepala sekolah yang dimaksud dengan PLT tidak boleh lebih dari satu adalah di poin guru ini. Di poin guru daftar tugas tambahan terkait dengan PLT tidak boleh lebih dari satu. Jadi rekan-rekan admin Dapodik silakan pastikan di daftar tugas tambahan ini PLT-nya tidak boleh lebih dari satu, karena nanti akan menimbulkan invalid. Begitupun dengan tugas tambahan kepala sekolah yang lebih dari satu. Terus di poin berikutnya adalah terkait di kesejahteraan tadi sudah disampaikan oleh Mas Fatah. Saya lanjut ke Sarpras. Jadi yang saya maksud tadi di menu Sarpras dan tanah dan bangunan, silakan di menu ini silakan rekan-rekan update. Jadi apakah Sarpras ini dihasilkan oleh blockchain tanahnya atau salin data periodik. Jadi di salin data periodik ini silakan menyalin data sesuai dengan data periodik yang kemarin. Tetapi menu yang kita invalidasi di menu tanah khususnya adalah pengisian dari lintang dan bujur. Jika sekolah itu tidak mengisi lintang dan bujur, maka statusnya akan invalid. Jika sekolah memiliki 2 tanah, maka penghimpunannya silakan memiliki di-input dengan 2 tanah. Silakan nama tanahnya, silakan diisi seperti di layar, sehingga tujuannya adalah supaya kita mengetahui tanah ini ada di koordinat berapa. Apakah koordinatnya sama atau berbeda, atau mungkin berdampingan, tetapi koordinatnya bisa ditambahkan. Terkait dengan tanah, terkait dengan bangunan. Di bangunan sesuai dengan yang lain, sehingga kami, ini contoh kasus di salah satu SMK, bahwasanya bangunan ini kami tidak, jadi sampai saat ini kami di Direktorat SMK masih kesulitan, sekolah masih memiliki 1 bangunan, contoh padahal bangunan ini sudah banyak bangunan, mungkin nanti bisa dieksplor di panduan, insya Allah sudah kami saksikan. Jangan sampai bangunan itu hanya 1 bangunan, tapi kalau memang SMK itu hanya memiliki 1 bangunan, tidak masalah, tetapi yang kami pertanyakan sekolah yang siswanya lebih dari ribuan, tapi bangunannya masih 1. Itu silakan mungkin ditambahkan bangunannya sesuai dengan kondisi sekolah. Terkait dengan ruang, tadi ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ruang RPS? Jadi sekarang kami sudah menyajikan di aplikasi Dapodik terkait dengan RPS. Jadi yang warna orange yang ada di layar, kelihatan ya, rekan-rekan ya. Jadi terkait dengan RPS ini, yang terkait dengan RPS ini adalah yang warna orange sesuai dengan kompetensi kalian yang ada di sekolah rekan-rekan. Jadi apa yang harus dilakukan, silakan rekan-rekan tinggal tambah aja sesuai dengan jenis prasarananya yang ada RPS yang ada di sekolah rekan-rekan. Setelah telah ditambahkan, silakan dimasukkan ke subruang. Jadi seperti itu terkait dengan RPS itu sendiri. Berikutnya terkait dengan validasi SK izin operasional. Di SK izin operasional ini, jika kita menemukan kendala di menu identitas, SK pendirian dan SK izin operasional tidak ada, silakan lakukan perbaikan di verbal SP. Ini terkait dengan validasi yang ada di Dapodik. Terus berikutnya saya lanjutkan
Oke, saya lanjutkan berikutnya terkait dengan hal-hal yang selama ini selalu muncul yang ada di Dapodik. Tadi adalah validasi. Berikutnya adalah validasi terkait dengan PLT. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Mata atau Mbak Yunita terkait dengan validasi. Jadi nanti pastikan tugas tambahan kepala sekolah itu tidak boleh lebih dari 1. Oke, berikutnya adalah manajemen. Jadi di manajemen itu untuk terkait dengan manajemen ada 2 manajemen yang akan kita jalankan, yaitu di sekolah, khususnya di sekolah manajemen Dapodik sekolah itu ada di situs SP.Datik yang alhamdulillah situsnya sampai sekarang masih berjalan dengan sangat pelan, ya. Tapi insya Allah nanti rekan-rekan silakan berdoa dan bersabar, insya Allah nanti situsnya akan terbuka. Di situs SP.Datik ini segala manajemen sekolah terkait dengan data sekolah, data PDK, data siswa itu terkait dengan SP.Datik. Jadi hal yang harus jadi catatan bagi rekan-rekan, setelah saya sukses sinkron Dapodik, pastikan data yang sudah rekan-rekan melakukan transaksional terkait dengan aplikasi, silakan dicek di situs SP.Datik. Jadi situs ya di SP.Datik adalah data yang nanti akan diolah oleh ke semua direktorat, baik dengan Dirjen PDK maupun Dirjen Polkesmen terkait dengan BOS. Di menu SP.Datik, menu yang sekarang sangat dinanti-nanti, bukan dinanti-nanti, tapi yang dilaksanakan oleh rekan-rekan admin Dapodik adalah di menu aplikasi. Di aplikasi ini silakan rekan-rekan melakukan transaksi terkait jika provinsi tidak melakukan pengiriman data terkait dengan PPDB, silakan melakukan tarik data PD baru maupun mutasi. Jadi mutasi siswa silakan melakukan di menu SP.Datik di menu aplikasi. Berikutnya transaksi yang ada di SP.Datik. Yang pertama adalah penambahan siswa baru, mutasi siswa, dan cetak surat mutasi siswa keluar. Jadi pastikan rekan-rekan jika menerima siswa yang sudah siswa mutasi masuk atau mutasi keluar, silakan rekan-rekan tetap untuk melampirkan cetak surat mutasi keluar jika siswa itu masuk di sekolah rekan-rekan, di SMK rekan-rekan, supaya nanti rekan-rekan bisa menarik data siswanya. Jadi cetak surat mutasi keluar bisa diperoleh di situs SP.Datik. Berikutnya terkait dengan update riwayat pendidikan PDK. Mungkin di Dapodik kali ini karena di Setjen atau mungkin di Dapodik sendiri melakukan merger PDK, sehingga efeknya banyak data terkait dengan riwayat pendidikan itu yang menjadi invalid atau mungkin tanggal lulusnya menjadi hilang dan sebagainya. Silakan lakukan update di SP.Datik. Saran dari kami untuk mengupdate, silakan melakukan dihapus terlebih dahulu dan ditambahkan. Mungkin jika kita melakukan klik menu edit, maka mungkin proses untuk penyimpanan menjadi lama. Terus berikutnya di SP.Datik ada terkait dengan cetak SPDJM Dapodik itu sendiri dan perubahan password pengguna sekolah sesuai dengan yang kami sampaikan tadi di slide yang awal. Berikutnya adalah tampilan dari manajemen dinas yang mengelola adalah admin dinas provinsi. Apa saja yang bisa dikelola oleh admin dinas provinsi? Yang pertama adalah terkait dengan peserta didik. Jadi peserta didik yang bisa dilaksanakan oleh proses admin dinas provinsi. Yang pertama bisa melakukan approval siswa non Dapodik. Jadi penambahan siswa baru dari non Dapodik bisa ditambahkan oleh sekolah lewat SP.Datik, tapi di-approval oleh dinas. Yang berikutnya adalah mutasi siswa. Jadi mutasi siswa yang kita lakukan di SP.Datik melalui menu tarik data, silakan melakukan menu tarik data dan melakukan konfirmasi ke dinas provinsi. Jika dinas provinsi sudah melakukan approval, silakan rekan-rekan bisa ngecek apakah mutasi siswa saya sudah disetujui apa tidak lewat situs SP.Datik. Silakan di menu peserta didik. Jadi di sana akan kelihatan jika siswa sudah masuk di SP.Datik, rekan-rekan melakukan tarik data atau sinkronisasi, data itu akan turun. Terus berikutnya tarik PT siswa jenjang SD SMP. Apa yang dimaksud dengan tarik PT siswa jenjang SD SMP? Jikalau nanti kita menemukan kasus siswa itu dulu pernah SD, terus dia MTS, terus sekarang masuk ke SMK.
Jadi apa langkah yang kita lakukan untuk menjaga single identify atau identitas satu. Jadi siswa dari MTS bukan menambahkan dari non-dapodik, tapi cross check terlebih dahulu NISN-nya dia pernah SD di mana. Sehingga jika melakukan proses SD di mana, admin dari dinas tinggal mencarikan berdasarkan NISN nanti bisa menambahkan langsung ke sekolah rekan-rekan. Jadi kita melakukan tarik bibit dari manajemen dinas terkait dengan lulusan SD. Hal ini terjadi karena apa? Banyak terjadi karena tiba-tiba kita banyak laporan data siswa saya seharusnya sekarang naik kelas 11 datanya hilang. Kenapa hilang? Karena di Dapodik kali ini juga ada melakukan cleansing terkait dengan peserta didik sehingga menimbulkan data yang mengalami anomali-anomali yang tidak relevan itu nanti akan ada cleansing atau mungkin surveillance sehingga datanya bisa masuk ke jenjang yang lebih rendah di SMK. Itu mungkin yang harus kita antisipasi. Terus berikutnya adalah program dilayani. Jadi program dilayani atau penambahan kompetensi kalian khusus jenjang SMK hanya bisa ditambahkan oleh dinas provinsi. Jika rekan-rekan atau di SMK rekan-rekan melakukan mungkin di tahun ajaran baru ini melakukan penambahan ruang kelas baru terkait dengan atau mungkin kompetensi kalian baru, silakan menghubungi dinas pendidikan untuk ditambahkan. Terus ada pertanyaan berikutnya, Pak, apakah di Dapodik kali ini kita bisa untuk mengecek atau menghapus untuk sementara bagi kompetensi kalian yang sudah tidak dipakai diabaikan. Jadi di dinas pendidikan itu akan melakukan yang namanya penambahan. Berikutnya adalah admin dinas. Jadi admin dinas yang terkait dengan update data pengguna. Jadi di admin dinas itu melakukan salah satunya tadi disampaikan oleh Mas Luki perubahan kode registrasi. Jika memang sekolah merasa, oh saya ada operator baru, saya melakukan perubahan korek, silakan hubungi dinas provinsi. Dinas provinsi juga bisa melakukan riset akun pengguna, jadi bisa melakukan riset password atau menambahkan pengguna baru di Dapodik melalui admin dinas. Dan admin dinas juga bisa melakukan yang namanya riset akun PTK. Itu yang bisa dilaksanakan oleh admin dinas. Berikutnya adalah yang bisa dilaksanakan di manajemen dinas adalah terkait data PTK adalah apa saja. Penambahan penugasan PTK itu bisa oleh admin dinas, penambahan tugas tambahan kepala sekolah atau PLT itu bisa juga dilaksanakan oleh admin dinas. Dan perubahan jenis PTK, mungkin dari guru honor menjadi honor daerah tingkat 2, dari guru dari PNS menjadi GDI dan sebagainya itu ada di Dinas Pendidikan Provinsi. Ini adalah salah satu hal-hal yang bisa dilakukan oleh Dinas Provinsi. Mungkin ini sedikit dari kami terkait dengan paparan aplikasi Dapodik mulai dari menu sekolah sampai terkait dengan validasi dan manajemen. Mungkin waktu dan tempat kami kembalikan ke Mas Dadan, kita langsung ke diskusi secara live. Terima kasih Mas Dadan. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Nurul dan rekan-rekan tim Muridata. Bapak dan Ibu, paparan materi yang kedua setelah selesai kita lanjut ke sesi tanya jawab, Pak Nurul ya. Silahkan kita buka sesi tanya jawab melalui Q&A, melalui chat atau bertanya langsung ke narasumber. Nah, bagi yang ingin bertanya langsung silakan bisa klik atau raise hand. Kita akan jadikan panelis untuk bertanya. Tapi kalau ingin melalui chat silahkan kirimkan melalui chat ataupun Q&A yang ada di fitur aplikasi ini. Nah, ini Pak Nurul mungkin ada yang melalui chat dan Q&A mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Pak. Ya, terima kasih Mas Datan. Mungkin untuk yang di chat sudah dibantu dijawab oleh rekan-rekan.
Mungkin silakan rekan-rekan bisa bantu, silakan mungkin dari kami, dari tim wali data sudah banyak yang sudah kita jawab, atau mungkin ada yang kita bisa langsung live, Mas Daten, yang Baik, resen mungkin. silahkan bagi yang ingin bertanya secara langsung di resen, kita akan jadikan panelis supaya bisa berinteraksi langsung dengan para narasumber ya. Ini pesertanya banyak, sekitar 2.040. Mungkin ada sedikit tambahan informasi Pak Daten. Iya, Ya. silakan Pak. Terima kasih rekan-rekan admin data Dapodik jenjang SMA terkait dengan patch yang 2022 tadi sudah disampaikan oleh Mas Fata. Memang di patch ini mohon izin saya share screen sebentar. Jadi memang di patch yang versi 2022 tadi sudah disampaikan, saya kembalikan ke rekan-rekan. Di versi 22 ini ada daftar pembaruan. Yang pertama tadi sudah disampaikan terkait dengan poin nomor 4, perbaikan validasi untuk pengecekan nama Vladiti dan nama Ibu Gandung yang mengandung tab dan enter. Jadi hal seperti ini yang memang tadi sudah disinggung oleh Mas Fata. Jika hal seperti ini terjadi di sekolah Bapak Ibu, silakan menggunakan patch 2022A. Terus yang terbaru, apa yang keunggulan yang terbaru dari patch versi 2002A di sini memang tidak ada poin nomor 6 dan 7. Memang untuk di patch itu ada pembaruan terkait dengan file sinkronisasi. Jadi untuk kali ini dengan adanya patch 2002A untuk mempercepat proses sinkronisasi. Jadi kami sarankan jika rekan-rekan SMK terkendala terkait dengan sinkronisasi atau terkendala dengan salah satu validasi pengecekan nama Ibu Kandung, silakan menggunakan patch versi 2022A untuk mempercepat proses sinkronisasi. Pak, apakah sekolah saya itu wajib? Jadi kalau bukan wajib, jika ingin mempercepat proses terkait dengan sinkronisasi, karena kita dikejar oleh cut-off bus 31 Agustus. Lebih baik rekan-rekan silakan update aplikasi Dapodiknya ke versi 2022A. Mungkin ini sedikit tambahan dari saya. Terima kasih, Pak Daten. Baik, ini sudah cukup banyak yang raise hand, Pak Nurul. Kita berikan kesempatan ke Pak Acep Rahmat. Silakan Pak Acep Rahmat. Ya, baik Pak Dadan, terima kasih. Suara saya terdengar jelas ya Pak? Ya, jelas Pak. Ya, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Mungkin ini juga menjadi mewakili pertanyaan-pertanyaan operator di Jawa Barat terutama gitu ya. Pertama, kapan sih Pak waktu ideal untuk kita sinkronisasi dan tarik data? Yang kami rasakan di seminggu terakhir ini agak kesulitan begitu Pak untuk tarik data dan sinkronisasi. Pertama, katanya servernya sedang offline, atau yang barusan saya alami juga barusan banget itu tarik data servernya offline gitu. Lalu yang kedua itu yang kaitannya dengan sinkron dan tarik. Yang kedua kaitannya dengan ini Pak, PKBM ya Pak. Karena memang kan sekarang PKBM juga sudah ada Dapodiknya, tapi begitu kami mau tarik data itu ada beberapa kendala. Di antaranya adalah PKBM-nya belum meluluskan Pak. Dan setelah kami koordinasi dengan sekolahnya, dengan kepala sekolahnya, ada beberapa mungkin dalam tanda kutip alasan ya Pak, entah itu operatornya belum meluluskan atau dari operator kotanya belum meluluskan itu Pak. Jadi kami agak kesulitan dengan tarik data di PKBM dengan kondisi datanya yang belum tersedia atau mungkin belum update atau belum sinkron di sekolahnya. Terima kasih sebelumnya Pak atas jawabannya. Demikian. Oke, terima kasih. Langsung Ya. saja Pak Daten ya. Silakan Pak. Pak Acep Rahmat ya. Pak Acep Rahmat dari SMK Wikrama Pak. Ya Pak, SMK Wikrama. Ya, salam ke Pak Didi Pak ya. Siap, ya Pak. Jadi gini Pak, terkait dengan sinkronisasi, memang dalam sepekan kemarin atau hari kemarin,
sebelum patch itu rilis memang terkendala terkait dengan sinkronisasi karena nggak tahu kenapa penyebabnya, apakah dari Jardiknas itu sendiri atau mungkin dari provider secara internasional, sehingga kemarin dari tim Dapodik Sedikjen melakukan proses pembenahan untuk membelokkan arah sinkronisasi Pak, sehingga muncullah patch 2022 itu 2022A tujuannya adalah salah satu untuk perbaikan proses sinkronisasi. Mungkin saran kami untuk Pak Acep, jika menemukan kendala seperti itu silakan Dapodiknya diupdate ke versi 2022A Pak, untuk mempermudah proses sinkronisasi. Terkait dengan jam-jam yang ditetapkan, insya Allah di Dapodik tidak ada jam Pak, karena servernya on 24 jam, cuma memang kemarin terkendala dengan sistem yang di Jardiknas itu sendiri. Jadi itu solusi untuk sinkronisasi. Terus berikutnya terkait dengan PKBM. Di PKBM yang sekarang memang sudah ada, karena PKBM itu untuk proses meluluskan memang kemarin itu bisa menghubungi Dinas Pendidikan Kabupaten atau Dinas Pendidikan Kota Bogor, Pak. Jadi Dinas Pendidikan Kota Bogor bisa melakukan proses lulus. Nah, tapi sekarang untuk yang versi terbaru sekarang, sekolah sudah ada referensi untuk meluluskan siswanya di aplikasi Dapodik lokal. Dengan catatan kalau siswanya itu sudah diluluskan di Dapodik, tapi Dapodiknya kalau bisa disinkron. Itu salah satu terkait dengan kelulusan yang dari PKBM. Jadi seperti itu Pak Acep, saran kami jika memang dari PKBM-nya merasa keberatan dan mungkin nggak tuntas karena kita juga harus mengejar batas cut off, silakan koordinasi langsung dengan Dinas Kota Bogor untuk melakukan proses kelulusan PKBM. Jadi seperti itu ya Pak Acep. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak. Satu lagi boleh Pak? Silakan. Ya, mohon maaf Pak, ini kaitannya dengan tarik data MTS atau di luar dari Dapodik ya Pak, selain SMP gitu. Saya pengen jawaban dari teman-teman di pusat gitu ya Pak. Kenapa sih harus prosesnya 2 kali gitu Pak? Pertama kita nginput di SP-Datadik, terus kita ngupload juga di Dapodik Jabar gitu. Karena kan mungkin yang kita tahu juga semua juga terintegrasi gitu, mau pusat mau provinsi gitu kan. Kemungkinan apakah bisa kita hanya 1 kali proses saja Pak gitu. Jadi kalau misalkan memang mau input ya sudah input saja, tapi kalau misalkan mau ngupload ya mungkin nanti hanya dapat upload di Dapodik Jabarnya begitu Pak. Jadi memang agak kerja 2 kali bisa disebut begitu ya Pak, supaya lebih efisien waktu gitu kan. Terutama kalau kami mungkin keterimaan datanya SMK lumayan banyak gitu kan, sampai 80 orang gitu. Apakah bisa proses itu dipermudah begitu Pak dengan 1 kali cara gitu Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Acep. Kalau mekanisme yang ada di Dapodik itu sendiri terkait dengan penambahan siswa atau tarik siswa non Dapodik, itu hasilnya prosesnya hanya di SP-Datadik. Kalau memang di Jabar ada proses seperti itu, mungkin itu kebijakan dari Pemprovnya masing-masing. Mungkin di sini Mas Luki ada Mas Luki bisa dibantu jawab Mas, kondisi di Jabar, silakan Mas. Ya, baik, untuk upload yang tadi Pak Acep pertanyakan, jadi untuk yang di Jawa Barat, betul. Pertama sekolah itu harus inputkan siswa yang di luar dari Dapodik. Di luar dari Dapodik itu maksudnya begini. Siswa tersebut belum sama sekali pernah masuk Dapodik. Jadi ketika siswa itu pernah ada di Dapodik, baik itu di SD ataupun SMP, berarti itu tarik. Kalau di SD berarti nanti minta bantu ke dinasnya untuk ditarik. Itu. Nah, untuk melampirkan file pihak sekolah yang se-Jawa Barat itu SMK, SMA dan SLB itu di-upload ulang karena kebijakan dari Jawa Barat itu untuk upload ulang di web. Tujuannya untuk apa?
yang diperiksa oleh BPK. Jadi dinas itu sedang diperiksa oleh BPK tentang berapa jumlah peserta didik yang diinputkan dari luar Dapdik yang ditarik di Dapodik. Kami tidak punya, pihak dinas tidak punya data untuk yang diinputkan. Jadi kami berinisiatif, dinas berinisiatif untuk ada web tersebut untuk rekapan dinas, Pak, itu, Pak. Bukan berarti mempersulit. Jadi kita pun dinas pun tidak tahu ketika sekolah itu menginputkan misalnya 10 orang di luar Dapodik. Ternyata di SP Datadik itu ada 12. Kita approve semua siswa ganda, siapa yang tahu? Itu yang pertama. Ketika ada uploading data ke web Disdik, nah, data tersebut yang kita matchkan dengan SP itu otomatis nanti kita approve. Nah, dari 12 siswa tadi berarti ada 2 siswa yang tidak ada di uploadkan, 2 siswa yang ada di SP kita reject, dinas reject. Itu seperti itu mekanisme yang ada di Jawa Barat. Itu seperti itu, Pak. Berarti melalui proses manualisasi juga ya, Pak. Begitu. Ada pemadanan. Maksudnya betul, manual, betul, gitu ya. betul, proses manual. Kalau untuk teknisnya itu dinas yang bisa, hanya pemadanan antara ajuan dari sekolah yang di SK-kan oleh sekolah itu harus sama yang diinputkan dari SP. Jadi yang kita approve itu yang sesuai dengan yang di approve Disdik itu yang sesuai dengan SK yang dilampirkan di web Disdik Jawa Barat untuk Jawa Barat, seperti itu. Ya. Satu lagi, Pak. Iya. Satu lagi gimana? yang kaitannya dengan tadi yang sudah di-input, di-approve itu ada kemungkinan misalkan datanya ditolak, apa yang harus dilakukan, Pak? Ketika datanya ditolak dinas, Ya. itu berarti tidak ada di SK-nya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ajukan kembali saja, Pak. Di SP-nya, Pak? Di SP-nya dan di webnya. Karena otomatis ketika nanti di SP-nya itu, di web Disdiknya itu sudah dieksekusi, di SP-nya pun sudah tidak ada. Di SP-nya itu akan kosong antara di approve dan di reject, diterima dan ditolak. Itu. Sementara ini sih memang yang ada yang ditolak itu ketika saya input lagi di SP-nya, itu datanya sudah ada, katanya termasuk dalam antrian. Berarti di SK-nya tidak ada ya, Pak ya? SK-nya sudah lengkap, Pak. Yang di input dengan yang di ini sudah ada. Atau begini deh, nanti Bapak bisa japri ke saya atau ke Pak Firman, nanti bisa diinikan di luar dari webinar deh, Pak. Kontaknya gimana, Pak? Kontaknya nanti saya chat, Pak. Boleh. Siap. Terima kasih Pak Luki dan Pak Nurul, dan dari pemateri lainnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Oke, mungkin ada lagi Pak Teten yang mau resen, mungkin kita bantu jawab. Baik. Ke pertanyaan berikutnya ya Pak Nurul. Ya, silakan Pak. Ini sudah ada Pak Nur Ali Akbar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Halo Pak, Silakan, Pak. tes. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ali Akbar dari SMK Karya Mandiri Kota Bekasi. Yang ingin saya tanyakan Pak, ini di Dapodik yang baru, kebetulan guru kami banyak yang baru yang masuk Pak. Nah itu divalidasi untuk data kompetensi dan riwayat karir GTK-nya ini kan belum terisi Pak. Begitu kita isi di akun guru tersebut, ternyata tidak bisa dan harus ke SP. Nah permasalahan di SP-nya kita kan belum sinkron Pak, jadi data gurunya belum masuk di SP data. Itu gimana solusinya Pak? Terima kasih.
Oke, mungkin Mas Luki bisa bantu jawab, Mas. Mas Luki, monitor. Iya, iya, gimana, gimana? Silakan. Ini sekolah baru ya, Pak? Pak, Sudah lama Pak, kita dari oh, sekolah lama. 2010 Pak. Iya, cuma banyak guru baru yang baru masuk. Pak Nur Ali. Iya Pak. Ya. Ya, itu role-nya, alurnya Bapak itu pertama ditambahkan di negeri swasta, Pak. Kita swasta Pak. Alur pertamanya kita tambahkan kan di Dapodik Yayasan Pak ya. Di Dapodik Yayasan begitu kita install Dapodik yang baru, nah itu guru-guru barunya pada masuk. Nah dengan kondisinya kompetensi dan riwayat GTK-nya kosong Pak. Nah begitu kita validasi kan dia merah Pak ya. Nah begitu kita input melalui akun guru tersebut ternyata tidak bisa dan harus di SP itu ada keterangan di SP. Nah begitu kita buka SP kan Dapodik kita ini belum sinkron Pak. Jadi data gurunya itu belum masuk. Nah itu gimana solusinya Pak? Ya, alurnya sebetulnya begini Pak. Tadi ada yang ketukar harusnya. Ketika yang pertama itu Bapak inputkan di yayasan. Setelah diinputkan di yayasan, nanti cek dulu di SP. Ketika sudah tampil di SP, itu buatkan akun dulu Pak. Buatkan akun di SP, akun PTK yang bersangkutan. Setelah itu baru PTK-nya menginputkan di PTK.Datadik untuk satu record pertama yaitu S1-nya. Setelah selesai, baru Bapak tarik data. Nah, ketika tarik data sudah masuk, berarti PTK-nya sudah masuk, riwayat pendidikan formalnya sudah masuk, dan akun penggunanya pun sudah masuk. Nah, di lokal, Bapak bisa tukar pengguna untuk melengkapi ijazah, riwayat pendidikan formal mulai dari SD, SMP, SMA-nya. Itu seperti itu. Itu alurnya seperti itu, Pak. Itu. Nah, sekarang udah kejadian kan? Betul kan ya, Pak ya? Sekarang sudah terjadi apa yang harus dilakukan. Terjadi. Nah, sekarang yang harus dilakukan Bapak adalah pertama, ya Bapak buat dulu akunnya di SP, Pak. Setelah buat akun di SP, Bapak minta untuk PTK-nya menginputkan di PTK.Datadik. Nah, kalau misalkan Bapak itu kembali lagi ke saya, itu teknis Bapak yang tahu. Untuk teknis Bapak yang tahu. Yang hanya role-nya itu dari PTK.Datadik, inputkan satu record pertama, setelah selesai satu record pertama, Bapak baru tarik data. Itu yang harus Bapak lakukan sekarang. Ya. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Oke. Terima kasih Mas Luk. Bisa dilanjut Mas Dadan. Mungkin satu lagi penanya sambil kita mendiskusikan yang udah masuk chat pertanyaan. Mas Dadan mungkin satu penanya lagi Mas. Ini sambil nunggu Pak Dadan. Nanti ke sekolahnya Pak, kami akan menanyakan itu apakah mereka sebelum silakan yang resen Mas. Seleksi menjadi SMK PK Yang resen Mbak kita ya. yang seperti itu loh Pak. Iya Pak, hadir. Terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih juga kepada semua pemateri. Izin bertanya mengenai aktivasi akun Bapak. Ini kan ada kasusnya itu Tendik yang udah beberapa kali di reset akunnya, kemudian diganti ulang passwordnya untuk masuk ke SP, namun tidak dapat masuk ke info GTK Bapak. Kebetulan Tendik ini mendapatkan BSU. Nah, bagaimana solusinya? Kemudian izin bertanya juga, kalau misalkan SMK-nya tidak termasuk SMK PK, berarti kurikulumnya masih pakai yang lama ya Pak? Tidak memakai kurikulum yang baru. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih.
Oke, terima kasih Ibu Kita dari mana Bu? Dari SMK Bina Karya 1 Karawang, Bapak. Oh, Karawang. Oke. Untuk yang mungkin yang terkait dengan kurikulum tadi sudah kami sampaikan, untuk kurikulum sekolah yang non PK, yang bukan PK itu masih menggunakan kurikulum 2013 yang revisi. Jadi tidak ada perubahan, insya Allah masih tetap gitu ya. Jadi untuk sekolah yang non PK masih menggunakan kurikulum 2013 revisi. Terus berikutnya tadi ada tambahan, tadi sudah sampaikan Mas Fatah, bagi sekolah yang PK kemarin sudah kami sampaikan, masih menggunakan referensi yang lama dulu sambil menunggu batch yang terbaru insya Allah dalam waktu dekat ini. Mungkin yang terkait dengan akun GTK, Mbak Yunita monitoring, bisa membantu jawab Mbak? Ya, Mas Rul. Ya, silakan yang terkait dengan akun tadi Mbak, silakan bisa bantu jawab. Akun yang mana Mas Rul? Yang tadi yang disampaikan oleh Bu Gita, Mbak. Jadi sudah melakukan bolak-balik riset password ya Bu Gita ya? Iya, betul Bapak. Tapi di info GTK-nya nggak bisa masuk. Ya, gitu. Mungkin bisa dibantu jawab Mbak Yunita atau mungkin rekan-rekan yang lain. Kita Ya, silakan Mbak. apakah sekolahnya sudah sinkron lagi? Sudah, Ibu. Harus nyoba login Mas Rul. Harus nyoba login dulu akunnya Bu Gita. Boleh minta akunnya? Nanti bisa di chat aja Bu Gita. Ya, Iya, mungkin Ibu. terkait dengan yang Bu Gita, jadi gini Bu, ya, jadi terkait dengan memang terkendala, jadi gini, mungkin saya bantu sampaikan sedikit informasi jika kita melakukan perubahan, karena untuk yang di info GTK itu kan ada tampilan menggunakan SSO atau menggunakan yang langsung dari Dapodik. Jadi kalau memang menggunakan SSO biasanya itu langsung jika kita melakukan perubahan terkait dengan akun PTK atau mungkin reset password, silakan cek buka PTK.data.nya terlebih dahulu. Jika PTK.data.nya bisa login, silakan di info GTK, silakan buka menggunakan akun SSO, itu bisa. Atau menggunakan akun direct Dapodik. Untuk mungkin lebih jelasnya atau mungkin lebih efektif, mungkin nanti Bu Gita bisa langsung koordinasi dengan Mbak Yunita di room chat, langsung privat, insya Allah akan kami bantu untuk mengecek lebih dahulu. Oke, mungkin seperti itu Bu Gita ya. Baik, Pak. Terima kasih. Bu Yunita Oke. juga terima kasih. Oke, mohon izin rekan-rekan, mungkin sambil kita menyikapi yang di room chat, ya di chat itu juga ada sedikit yang mau konsultasi, atau mungkin dari Mas Fatah bisa membantu jawab yang dari room chat. Silakan Mas Fatah. Oke, siap Pak Nurul. Saya izin share screen juga ya. Oke, ini saya sudah mengambil beberapa pertanyaan dari kolom chat. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari SMK Fadris. Bagaimana cara memasukkan siswa pindahan dari Madrasah Aliyah ke kelas 11? Kalau dari proses perpindahan datanya, ini bisa melalui manajemen sekolah, yaitu SP Datadik. Melalui menu aplikasi, kemudian kita pilih mutasi, kemudian kita pilih sekolahnya, yaitu Madrasah Aliyahnya. Jika tidak ada, kita bisa minta tolong pada Dinas Pendidikan. Akan tetapi, sekolah perlu menggarisbawahi SMK dan dengan Madrasah Aliyah itu adalah jenjang pendidikan yang berbeda. Sehingga jika peserta didik tersebut dari Madrasah Aliyah ke SMK, sekolah perlu memperhatikan matrikulasi nilainya. Apakah nilai-nilai yang telah diperoleh peserta didik tersebut di Madrasah Aliyah itu bisa diakomodir di SMK atau tidak, itu perlu dibahas lebih lanjut. Tapi kalau misal ternyata tidak bisa, dan ternyata nilai di Madrasah Aliyahnya pasti, kalau saya melihat kalau untuk kelas 11 pasti nilainya berbeda. Jadi kalau saran saya, coba diskusikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Jika memang menambahkan peserta didik tersebut, saran saya dengan pertimbangan matrikulasi nilai peserta didik tersebut dimasukkan sebagai siswa baru dari jenjang pertama, dari tingkat pendidikan pertama, yaitu kelas 10. Seperti itu. Karena seperti kita ketahui Madrasah Aliyah dengan SMK tentunya berbeda. Oke, kemudian
Pertanyaan berikutnya dari SMK Swasta Darul Kawakib, maaf. Jika tidak terkendala di Dapodik 2022, apakah tidak perlu menggunakan PETS 2022A? Tidak, Bapak. Seperti yang kami sampaikan tadi, jika sekolah rekan-rekan operator tidak mengalami kendala, khususnya kendala sinkronisasi atau kendala pada nama ibu kandung dengan karakter khusus, dan sekolah sudah bisa melakukan sinkronisasi perdana, maka kami tidak perlu menggunakan PETS. Kita menggunakan PETS 2022A jika kita mengalami kendala. Kendala-kendalanya adalah nama ibu kandung mengandung karakter khusus sehingga menjadi invalid pada validasi lokal atau proses sinkronisasi yang terus gagal. Seperti itu. Jika lancar aman, tidak perlu pakai PETS. Kemudian pertanyaan berikutnya dari SMK AK Nusa Bangsa. Izin bertanya, bagaimana untuk siswa dengan NSN-nya berganda dengan sekolah lain? Sudah dicek ternyata siswanya memang berbeda dan siswa sama-sama aktif di sekolah kami dan sekolah lain. Maka yang bisa dilakukan oleh operator sekolah adalah menghubungi dinas dan mengajukan untuk proses pembuatan NSN baru. Setelah diajukan ke Dinas Pendidikan Provinsi setempat, Dinas Provinsi akan mengusulkan ke Pusdatin. Nanti Pusdatin lah yang akan menentukan NSN ini akan di-merging atau nanti dibuatkan baru salah satunya. Jadi alurnya sekolah mengusulkan ke Dinas Pendidikan Provinsi setempat, kemudian nanti Dinas Provinsi Pendidikan setempat yang mengusulkan ke Pusdatin. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Samsinar Sambo. Saya dari SMK Swasta Al-Irsyad Jakarta, siswa kami kelas 11 ada yang hilang satu. Bagaimana solusinya? Saran kami adalah, pertama, Bapak coba periksa pada menu PD keluar. Saya coba share screen ya. Oke. Bapak bisa coba periksa data peserta didik tersebut di menu PD keluar ini. Kemudian cari peserta didik tersebut. Jika ada dan Bapak dan dirasa data registrasi keluarnya tidak sesuai, maka Bapak dapat menghubungi Dinas Pendidikan setempat untuk mengeluarkan untuk membatalkan registrasi keluar peserta didik tersebut. Jadi untuk cross-check-nya kita bisa lihat di tabel peserta didik keluar di sini. Tadi sudah 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Selanjutnya adalah dari Pak Akmal Walid Januar. Kami ingin menarik siswa PKBM lulusan tahun 2020. Nama siswa yang kami tarik tidak tertera di daftar lulusan PKBM tersebut, tetapi siswa tersebut memiliki ijazah dari PKBM tersebut dan tercatat lulus pada tahun 2020. Ini sama halnya dengan pertanyaan sebelumnya. Mengenai PKBM, yang pertama bisa kita lakukan adalah kita konfirmasi terlebih dahulu kepada PKBM tersebut. Apakah PKBM telah mengeluarkan data peserta didik tersebut atau sudah meluluskan data peserta didik tersebut atau tidak. Karena jika PKBM belum meluluskan dan belum melakukan sinkron, pasti tidak akan bisa kita tarik. Jika dirasa PKBM tidak mengeluarkan dengan alasan yang lain sebagainya, mungkin sekolah dapat bisa meminta bantuan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota untuk meluluskan data peserta didik tersebut. Begitu. Ini sudah 5 pertanyaan dari kolom chat, Pak Nurul. Selanjutnya kita sesi tanya jawab langsung lagi atau bagaimana? Ya. Mohon izin sebentar Pak Fatah. Ya, silakan Pak. Bentar. Mohon izin rekan-rekan, saya mau izin untuk share screen. Ini ada sedikit informasi. Silakan rekan-rekan bisa login ke halaman ini, contoh nih. Jadi pt.data.kemdikbud.go.id.
Jadi di pd.data.kemdikbud.go.id di sini sudah muncul residu-residu yang bisa kita cek. Jadi nanti di residu ini kita bisa ngecek mana data yang tidak centang hijau atau bermasalah. Jadi nanti kita bisa mengetahui siswa-siswa ini apakah siswa ini tanggal lahir, nama, NISN, dan PDID dan sebagainya yang ada di kolom bisa kita ketahui apakah masih tergolong data yang bermasalah. Terus berikutnya di bit.data kita bisa cross check lagi di sini ada data DTKS atau PIP. Di sini kita bisa meng-cross check di data DTKS dan PIP ini rekan-rekan admin Dapodik di Verbal PD bisa ngecek apakah siswa saya terdaftar di DTKS atau tidak atau datanya di Dukcapil valid atau tidak. Ini terkait dengan PIP. Ini sedikit informasi dari saya. Jadi intinya silakan rekan-rekan selain buka di Verbal PD silakan buka PD.data untuk mengetahui tingkat kevalidan dari rekan-rekan. Terima kasih. Untuk sesi berikutnya mungkin saya kembalikan ke Mas Dadan atau Pak Wisnu. Kita ngambil yang raise hand, mungkin bisa lagi tanya jawab. Silakan Pak Wisnu. Mungkin di sini ada 2 rekan yang raise hand. Pak Fajar, Tama SMK Kesehatan, mungkin bisa di-unmute. Ya, izin bertanya Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Iya, saya mau bertanya Bapak Ibu sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di Dapodik sekolah kami ada satu masalah yaitu siswa yang pindahan dari sekolah lain, sekolah yang Dapodik ya Pak, yang bukan yang non-Dapodik. Dia baru dimutasikan di tahun ini. Dia berarti sudah kelas 11. Dia dimutasikan dari kelas 10. Namun di Dapodik baru dimutasikan di tahun ini. Nah, permasalahannya siswa tersebut tidak bisa dimasukkan ke rombel kelas 11, Pak, Bu. Itu solusinya bagaimana ya? Saya sudah kontak Dinas Pendidikan, cuman belum ada respon sampai sekarang. Itu solusinya bagaimana ya Bapak Ibu? Mohon jawabannya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fajar. Terkait dengan peserta didik, jika peserta didik itu sudah di-approve oleh Dinas pada waktu kita sudah melakukan tarik data atau sinkronisasi, silakan Pak Fajar jika siswanya tidak ditemukan di kelas 11 dan 12, silakan buka rombel kelas 10. Apakah siswanya itu tampil di rombel kelas 10 di anggota rombel. Jika tampil di situ, silakan masukkan terlebih dahulu di kelas 10. Setelah di mapping di kelas 10, silakan Pak Fajar melakukan sinkron. Oh ya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Dari Bapak Sandi Rohman. Silakan Pak Sandi, bisa di-unmute. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Kedengeran Pak? Suaranya? Ya, kedengeran, silakan Pak. Ya, ini saya ada pertanyaan dan mewakili juga rekan-rekan yang dari Kabupaten Tasikmalaya. Permasalahannya seperti ini, Pak. Ini di Dapodik itu ada salah satu guru yang invalid dikarenakan dia itu pendidikan formalnya belum diisi. Dan untuk memperbaiki invalid tersebut disuruh masuk ke akun PTK Datadik. Nah, sedangkan untuk masuk ke akun PTK Datadik, kalau misalkan belum sinkron di Dapodik itu tidak bisa dibuka. Nah, jadi ini mohon solusinya gimana caranya supaya di Dapodik tidak invalid dan bisa memperbaiki di PTK Datadik. Itu mungkin. Oke, terima kasih Mas Andi.
Terkait dengan hal ini, memang ini hal kasuistik ya. Jadi sebelum PTK sinkronisasi dapodik itu belum terlaksana, biasanya di PTK data itu nggak bisa kebuka nih akun. Jadi solusi mungkin alternatif yang kami sarankan sebaiknya rekan-rekan menghubungi terlebih dahulu ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk melakukan reset password. Reset password terkait dengan akun PTK tersebut. Setelah melakukan reset password dengan menggunakan karakter yang sudah kita tetapkan di dapodik kali ini, silakan rekan-rekan bisa login ke PTK Datadik. Jadi solusinya seperti itu. Jika memenuhi kendala seperti ini, silakan melakukan reset password terkait dengan PTK tersebut ke admin dinas. Setelah melakukan reset password, silakan rekan-rekan login ke PTK Datadik dan melakukan update terkait dengan pendidikan formal. Jadi seperti itu, Mas Andi. Oh iya, ya terima kasih Pak jawabannya Pak. Sama-sama. Ya. Mungkin yang di panelis sudah present, mungkin dari rekan-rekan atau mungkin dari Mas Fata atau Mas Luki yang di salah satu di question and answer yang mau dibahas, mungkin silakan disampaikan. Atau mungkin di room chat insya Allah sudah, atau mungkin di room chat ada rekan-rekan yang mau menyampaikan, silakan Mas Luki atau Mas Fatalaki atau Mbak Yunita, monggo silakan. Oke Pak Nurul, mungkin sedikit membahas di kolom Q&A ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Ini soalnya pertanyaannya juga lumayan banyak dan butuh waktu untuk jawab sih. Oke. Silakan, mungkin yang jawaban yang tertentu aja Mas. Iya, mungkin kasus-kasus yang belum kita bahas tadi ya. Oke. Saya coba membahas pertanyaan dari SMK Bintara, Pak Zendi. Ada kasus di SMK kami di mana data guru terkena merger atau merging data PTK, tapi data yang masuk ke lokal data, datanya tidak lengkap. Yang lengkap justru muncul di PTK, di Verval PTK, tapi di posisi guru tidak aktif. Mohon arahannya. Untuk kasus seperti ini, sekolah silakan menghubungi dinas untuk di mapping kembali. Jadi data yang tidak aktif diaktifkan, kemudian data yang ada di lokal yang tidak lengkap dikeluarkan, tapi melalui dinas. Oke. Di share screen kira-kira bisa nggak Mas Fatah? Sebentar, di Q&A ini bisa nggak ya? Di copy dulu, sambil ditampilin bisa dilihat oleh audiens. Oke, saya coba sebentar ya Pak. Sambil menunggu dari Pak Fata, oke, bisa tampil Pak. Nah, ini saya ambil satu dulu. Pertanyaan dari Pak Kamal Herudin. Bagaimana mengatasi siswa yang akan verval PD, perubahan data di verval PD, tapi ternyata di kartu keluarga tidak sesuai dengan data Dukcapil. Kemudian siswa tersebut telah menghubungi Dukcapil, namun masih belum bisa diubah di verval PD. Maka yang dapat dilakukan adalah silakan lakukan validasi lagi di Dukcapil daerah masing-masing, barulah kita nanti coba lagi di Verval PD. Sedikit informasi untuk rekan-rekan operator, memang untuk masalah data kartu keluarga di Dukcapil ini, prosesnya memang kadang butuh waktu, karena ada proses pengiriman data dari Dukcapil kabupaten kota masing-masing ke data pusat. Sedangkan data yang muncul di Verval PD adalah data yang dari server Dukcapil pusat. Sehingga jika misal hari ini siswa sudah ke Dukcapil kabupaten kota, ternyata di Verval PD belum bisa, maka kita bisa coba menunggu dulu, entah itu 1 hari atau 1 minggu, barulah kita coba ulangi lagi
di Verval PD. Jika tidak bisa, kita coba menghubungi lagi di Dukcapil kabupaten kota masing-masing. Seperti itu. Jadi memang karena ini adalah proses integrasi data dari dua kementerian berbeda, jadi tentunya akan memerlukan sedikit waktu proses pemadanannya. Seperti itu. Oke, mungkin sambil menunggu yang resen, Mas Fatah bisa minta tolong kita upas lagi terkait dengan pengisian Sarpas di Dapodik sambil live, bisa Mas Fatah minta bantuan? Oh bisa. Ya, silakan Oke. Mas Fatah. Terkait dengan fitur-fitur terbaru, silakan. Oke. Rekan-rekan operator SMK dari dari Provinsi Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Barat, serta rekan-rekan dari Dinas Pendidikan setempat, saya akan mencoba mengulas kembali fitur-fitur apa saja yang khusus tentang data Sarpas dan mengalami perubahan di aplikasi Dapodik 2022. Pertama, yang mengalami perubahan adalah ada di menu beranda. Nah, seperti yang telah tampil di layar masing-masing, sekarang pada aplikasi Dapodik 2022, SMK sudah menampilkan data standar Sarpras. Nah, di sini bisa kita lihat yang berwarna putih ini berarti sekolah memiliki memiliki ruangan tersebut. Akan tetapi alat-alat yang ada di ruangan tersebut belum memenuhi standar. Nah, maka tampilannya adalah putih, kemudian statusnya silang di sebelah kanan. Jika ruangan tersebut telah memiliki alat yang sudah sesuai dengan standar pendidikan nasional, kemudian datanya sudah diisikan pada aplikasi Dapodik, maka nanti ini akan muncul di kolom bagian lengkap. Berarti satu ruangan tersebut sudah memenuhi standar. Jika jumlah yang memenuhi standar sudah sesuai, misal di sini ada ruang teori 35 dan yang sudah sesuai standar adalah 35. Barulah nanti di kolom status ini akan menjadi cawang. Kemudian kita perhatikan lagi pada data yang berwarna oranye. Ini contohnya adalah laboratorium bahasa. Kenapa ini berwarna oranye? Karena sesuai standar sekolah atau SMK wajib memiliki, akan tetapi sekolah tidak memiliki. Ada beberapa kondisi. Bisa saja operator belum menambahkan data tersebut atau memang sekolah tidak memiliki ruangan tersebut. Jika operator memang belum mengentrikan data tersebut, maka diharapkan entrilah data tersebut sesuai kondisi yang ada di sekolah. Tapi jika sekolah ternyata memang tidak memiliki jenis prasarana tersebut, maka tidak perlu kita isi. Jadi saran kami kepada rekan-rekan operator sekolah sekalian, kita sebagai operator Dapodik harus mengentrikan data sesuai data dan kondisi yang ada di sekolah masing-masing. Jangan mengadakan yang tidak ada. Jangan klaim data yang tidak ada tapi kita ada. Seperti itu. Jadi, jika contoh ini di sekolah saya, kami tidak memiliki laboratorium bahasa, ya sudah, kita tidak perlu isi. Itu adalah standar Sarplasnya. Jika teman-teman rekan-rekan operator ingin belajar tentang standar Sarplas apa saja yang perlu dilengkapi di sekolah masing-masing, dapat melihat Permendikbud tentang standar nasional pendidikan kejuruan, atau bisa mengakses buku NSPK. Bentar, saya coba. Nah, di laman smk.kemdikbud.go.id garing Nah, nanti bisa cari di laman smk.kemdikbud.go.id norma dan standar Sarpras SMK. Di sini sudah dipetakan sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada di SMK. Nah, kita bisa belajar norma kemudian standar apa saja sih yang seharusnya ada di masing-masing kompetensi.
Oke, selanjutnya kita bahas pada menu Sarpras. Seperti yang tadi telah dijelaskan oleh rekan kami, pada menu data Sarpras, ya, khususnya pada data tanah dan bangunan, ada sedikit perubahan yang berbeda dari aplikasi sebelumnya, yaitu adalah data tanah. Sekarang kita wajib mengisi data lintang bujur. Data